Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga bahagia selalu anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Masih bersama Bu Fatma dalam video pembelajaran karena masih dalam masa pandemi yang makin hari nampaknya semakin menakutkan, namun kita tidak perlu takut, hanya perlu tetap waspada dengan cara mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tidak perlu keluar rumah jika tidak penting, dan kalaupun tetap terpaksa keluar rumah, harap menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan dengan orang lain. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai, pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Melalui video pembelajaran, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 4. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara percaya diri. Nah, Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu atau Surabaya Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, daerah tempat tinggal kita, Tanjung Pinang, juga memiliki potensi alam yang besar. Dengan posisi yang berada di Pulau Bintan dekat Laut Tiongkok Selatan, membuat kekayaan laut sangat banyak dan beragam. Ada berbagai macam jenis ikan dan biota-biota laut lainnya. Nah, keberagaman ini dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Bisa dijadikan sebagai bahan makanan langsung dimakan, maupun dijadikan komoditi atau barang perdagangan, baik di dalam negeri ataupun diekspor ke luar negeri. Nah, Tanjung Pinang masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki 7 kota kabupaten dengan ratusan pulau yang tersebar di dalamnya. Ada pulau yang berpenghuni dan ada juga pulau yang tidak berpenghuni. Ketujuh kota kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau ini terhubung oleh lautan yang sangat luas. Nah, Tanjung Pinang merupakan ibu kota provinsi. Untuk menjangkau pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau lainnya, ada beberapa transportasi yang bisa kita gunakan, misalnya transportasi darat, laut, maupun transportasi udara. Misal, dari Tanjung Pinang, untuk sampai ke Kota Batam, kita bisa menggunakan transportasi laut seperti menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Sri Bintang menuju Telaga Pungkur Batam. Atau kita juga bisa menggunakan kapal muatan ro-ro atau roll-on roll-off yang mulai dari Tanjung Uban sampai ke Pelabuhan Batam.
Nah, untuk sampai ke Kabupaten Bintan dari Tanjung Pinang, kita hanya menggunakan jalur darat untuk daerah yang ada di Sepulau Bintan. Nah, Kabupaten Bintan lainnya juga ada yang merupakan pulau yang terpisah seperti Tambelan, Numbing, Mantang, dan sekitarnya. Kita bisa menggunakan transportasi laut. Ada kapal cepat ataupun kapal yang besar ya. Nah, ke Kabupaten Karimun dari Tanjung Pinang kita bisa menggunakan kapal laut. Nah, langsung dari pelabuhan Sri Bintanpura sampai ke pelabuhan Karimun. Namun karena di Karimun juga ada beberapa pulau di sekitarnya, bisa juga melalui beberapa tambahan ya menggunakan pompong ataupun kapal-kapal lainnya untuk sampai ke pulau-pulau yang ada di Kabupaten Karimun. Nah, untuk ke Kabupaten Lingga, jika kamu berangkat dari Tanjung Pinang, kamu bisa menggunakan transportasi laut ya dari Pelabuhan Sri Bintanpura. Nanti kalau menggunakan kapal, kamu akan menyinggahi beberapa pulau yang ada di Kabupaten Lingga. Nah, atau kamu bisa menggunakan jalur udara, menggunakan pesawat berangkat dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, nanti akan mendarat di Bandara Dabo Singkep. Nah, sementara itu kalau ingin ke Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna bisa menggunakan kapal besar ya yang ada rutenya tidak setiap hari jalan. Nah, atau juga bisa menggunakan pesawat nanti akan mendarat di Natuna. Nah, meskipun daerah-daerah di Kepulauan Riau ini tidak sedaratan, terpisah menjadi beberapa pulau, namun persatuan dan kesatuan sesama masyarakat Provinsi Kepulauan Riau harus tetap dijaga. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah ataupun perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, apa sih pengaruh kondisi geografis atau letak pulau-pulau Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Negara maritim adalah negara kepulauan ya. Nah, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati yang hidup maupun non-hayati yang tidak hidup. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, wisata laut, sumber energi minyak dan gas bumi yang ada di dalam laut, bahan-bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa.
kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir seperti di daerah kita. Banyak jenis pekerjaan yang bisa digunakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, coba kamu pikirkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan apa yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ya, yang jelas pertama ada nelayan, kemudian juga ada nahkoda atau pengemudi kapal laut. Ada lagi pekerjaan lain, misalnya orang-orang yang bekerja di pelelangan ikan. Nah, kamu bisa menemukan jenis-jenis pekerjaan lain yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Lalu, ternyata letak Indonesia, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ini berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial masyarakat, berarti kehidupan antar manusianya. Nah, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi negara maritim tadi, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kedua, ada dampak yang menyebabkan terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti Pecinan dan Kampung Arab. Di Tanjung Pinang juga ada namanya Kampung Bugis, ada Kampung Jawa, ya, itu adalah perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau atau daerah lain ataupun negara lain. Nah, yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, bangsa Indonesia memang sejak dulu sudah dikenal sebagai bangsa maritim. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya, dengan pembelajaran kita di tema 4, kelas 4 dulu ya. Nah, sekarang ada teks kejayaan bahari masa lalu yang ditulis oleh Dr. Y. Paunganan SSIMSI. Kamu bisa membaca teks ini dengan cara menekan tombol pause, dan jika sudah selesai kamu bisa beralih ke halaman berikutnya dengan menekan kembali tombol play. Silakan kamu baca sambil kamu mencari tahu ide pokok apa yang ada dalam masing-masing paragraf. Nah, coba kamu pikirkan. Teks tadi juga bisa kamu temukan pada buku paket kamu ya. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua.
menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tetapi hubungan antar satu sila dengan sila lainnya merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dan membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau tiga sila, atau ekasila, satu sila. Jadi tetap adalah kesatuan yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, tetap ada 5 sila. Nah, ini adalah contoh satu kegiatan yang mencerminkan beberapa sila Pancasila sekaligus, yaitu kegiatan pemilihan ketua kelas. Di dalamnya ada pencerminan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dibuktikan dengan apa? Setiap siswa di dalam kelas tersebut memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang kedua, mencerminkan persatuan Indonesia. Apa yang bisa kita buktikan dari pemilihan ketua kelas ini? Yaitu walaupun ada siswa yang tidak terpilih menjadi ketua kelas, ada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas, maka keduanya tidak menjadi perkelahian atau pertentangan. Nah, ada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni dibuktikan dengan adanya musyawarah ataupun voting yang sering digunakan dalam kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Yang terakhir ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak membeda-bedakan suku apa yang boleh menjadi ketua kelas, suku apa yang tidak boleh, itu tidak dilakukan. Ketika semua ini dilaksanakan dengan baik, maka kita sudah mencerminkan 4 sila sekaligus dalam satu kegiatan. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan yang menggunakan nilai-nilai Pancasila, yaitu pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari seluruh peserta rapat. Lalu bagaimana jika mufakat atau kebulatan pendapat tidak tercapai? Jika tidak tercapai, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contohnya adalah pada pemilu, pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, maupun pemilihan kepala daerah, pilkada, gubernur, maupun wali kota. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar dari rumah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa bertanya jika ada yang belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!